Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 601, Esensi Darah. Ye Chen membuka matanya dan menarik napas dalam-dalam. Ya Tuan, dia mengkonsumsi setetes esensi darah. Ye Chen merasa seolah-olah seluruh tubuhnya terbakar dengan api yang dahsyat. Dia merasa tubuhnya akan meledak. Tidak cukup, konsumsilah tetes esensi darah kedua. Suara Duan Leiren terdengar lagi. Ya Tuan, pada saat ini, Ye Chen seperti penjudi gila saat dia melahap tetes esensi darah kedua. Lagi, setengah jam kemudian, Ye Chen menelan tetes terakhir esensi darah, dan kekuatan meledak seperti banjir. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, Ye Chen menyadari bahwa dia tanpa sadar telah menerobos ke alam kenaikan abadi. Dia tidak tahu apa asal-usul ketiga tetes esensi darah itu, tapi efeknya sungguh ajaib. Meskipun dia harus menanggung rasa sakit yang luar biasa, itu sepadan. Lalu, sebelum Ye Chen sempat bereaksi, awan gelap berkumpul di langit di atasnya. Murid, pergilah ke puncak dan bersiap menghadapi kesengsaraan petir. Gunakan kekuatan 3 tetes esensi darah pada naga darahmu untuk menyerap petir kesusahan. Ini sangat penting bagi Anda, dan juga bagaimana Anda dapat mengeluarkan nilai terbesar dari 3 tetes esensi darah ini. Mendengar suara Duan Leiren, Ye Chen tidak berani gegabah dan segera pergi. Tak lama kemudian, dia sampai di puncak gunung. Sambaran petir menyambar, dan seluruh awan gelap bergetar. Aura agung menyebar dan menyelimuti sekeliling. Aura ini bahkan mengingatkan sekelompok orang dari pelelangan paviliun Yibao sebelumnya, termasuk Qi He dan Penatua Yun, yang belum memasuki pegunungan Kunlun. Fenomena di puncak gunung itu terlalu kentara. Astaga, apa yang terjadi? Kesengsaraan petir. Seseorang di Huaxia akan mengalami kesengsaraan petir. Sepertinya mengarah ke lembah Sungai Kun. Lembah Sungai Kun. Bagaimana mungkin tempat itu? Banyak orang melihat ke arah lembah Sungai Kun, yang diselimuti awan gelap, dengan ekspresi bingung. Siapa ini? Dua sosok melintas. Seorang lelaki tua dan seorang gadis muda muncul di dekat lembah Sungai Kun. Melihat awan gelap yang berputar-putar di langit, mereka menunjukkan ekspresi terkejut. Kakek Yun, mungkinkah itu Tuan Ye? Harus. Saat kami mengobrol dengannya tadi, saya menyadari bahwa dia berada di ambang terobosan kapan saja. Bukankah dia baru saja menerobos? Kenapa dia menerobos lagi? Orang ini terlalu mengerikan. Kenapa menurutku menerobos itu semudah makan untuknya? Ji He berseru tak berdaya. Perbandingan sangat menyebalkan. Penatua Yun menghela nafas panjang. Anak ini tidak bisa dinilai dengan standar biasa. Aku belum pernah melihat monster seperti itu seumur hidupku. Saya rasa tidak akan lama lagi Tuan Ye akan menjadi mimpi buruk bagi kekuatan dan sekte yang tak terhitung jumlahnya. Yang pertama menderita pasti adalah aliansi darah. Jika paviliun Yibao tidak mengambil tindakan yang tepat, hal itu juga akan berbahaya bagi mereka. Saat mereka berdua mengobrol, seekor naga dewa panjang turun dari langit. Meskipun dia sudah siap secara mental, Penatua Yun masih sangat terkejut. Bahkan ahli alam Sein pun tidak seseram ini, bukan? Apakah Ye Xitian benar-benar menentang surga? Kemudian, dia melihat seekor naga darah membubung ke langit, menabrak kesengsaraan petir yang turun dari langit. Samar-samar seseorang juga bisa melihat sosok berdiri dengan bangga di tengah angin dingin di bawah cahaya kilat yang menyambar. Ye Chen sudah berdiri di puncak gunung untuk menyambut kesengsaraan petir. Ini adalah permintaan Duan Leiren. Bagaimanapun, tidak ada yang berani mengganggunya, terutama setelah apa yang mereka lihat sebelumnya. Ye Xitian adalah mimpi buruk. Terlebih lagi, Duan Leiren secara pribadi melindunginya. Siapapun yang berada dalam jarak 100 meter akan mati. Bab 602, Terobosan. Di tengah kilatan petir, naga darah terus berubah, dan auranya menjadi semakin menakutkan. Namun, Ye Chen tidak punya waktu untuk mempedulikannya sekarang. Di kejauhan, Penatua Yun melihat kesengsaraan petir yang memenuhi langit dengan ekspresi terkejut. Kesengsaraan petir ini bahkan lebih mengerikan daripada terobosan beberapa ahli di pegunungan Kunlun. Kekuatan macam apa yang ada di balik Ye Xitian? Kekuatan macam apa yang bisa memelihara monster seperti itu? Kakek Yun, kenapa aku merasa ada yang aneh dengan kesengsaraan petir Ye Xitian? Dia bingung. Sungguh aneh. Sampai batas tertentu, anak ini bahkan dapat mengendalikan petir kesusahan. Itu benar. Dia mengangguk. Mari kita tidak membicarakan hal ini lagi.
Kami perlu kembali dan memberitahu kepala keluarga tentang masalah ini sesegera mungkin, kata Penatua Yun. Ya, kakek Yun. Satu-satunya hal yang ingin dilakukan Ji-he sekarang adalah menemukan Ji Si-king dan memberitahunya tentang hal ini. Saudari Si-king, yang selalu sombong dan dingin, mungkin akan sangat terkejut hingga rahangnya ternganga. Dia telah mendengar bahwa beberapa tahun yang lalu, Ji Si-king sangat tertarik pada manusia bernama Ye Chen. Keluarga Ji telah mencoba menghentikannya berkali-kali, tetapi Ji Si-king tetap membantu orang cacat ini. Keluarga Ji takut Ji Si-king akan mengembangkan perasaan terhadap orang ini, yang akan mempengaruhi kultivasinya, jadi mereka bahkan mengirim pembunuh untuk membungkam Ye Chen. Namun, mereka selalu dihentikan oleh Ji Si-king. Ji Si-king bahkan mengancam keluarga Ji. Jika keluarga Ji berani menyentuh Ye Chen lagi, dia akan meninggalkan keluarga Ji selamanya. Semua orang di keluarga Ji pusing memikirkan masalah ini, begitu pula Ji-he. Saat ini, bibir Ji-he membentuk senyuman. Keberadaan Ye Sitian seharusnya mengalihkan perasaan saudari Si-king terhadap Ye Chen, kan? Lembah Sungai Kun. Ye Chen duduk di tanah, terengah-engah. Dia akhirnya selamat, dan telah mengkonsolidasikan fondasi budidayanya sebagai ahli alam kenaikan abadi. Hanya dalam waktu singkat sejak dia menerobos ke alam jiwa sejati, jadi kemajuannya benar-benar secepat kilat. Tentu saja, semua ini disebabkan oleh makam samsara, yang tampaknya dia tidak akan memiliki kualifikasi untuk mencapai puncak. Menutup matanya, Ye Chen bisa merasakan dantiannya telah berkembang berkali-kali lipat. Dia tiba-tiba melontarkan pukulan, yang menciptakan gelombang kejut yang berdesir di udara. Sebuah pohon raksasa yang jaraknya lebih dari 10 meter hancur oleh gelombang kejut. Terlebih lagi, dia telah menahan diri. Betapa menakutkannya jika dia mengeluarkan kekuatan penuhnya. Sekarang, dia percaya bahwa dia akan mampu melindungi dirinya sendiri di pegunungan Kunlun. Bahkan jika Ye Chen bertemu Penatua Zeng, dia tidak akan berdaya. Tiba-tiba, dia memikirkan sesuatu dan melihat naga darah yang turun kembali ke tubuhnya dari langit. Dia baru saja merasakan transformasi naga darah. Tubuh naga darah semakin besar, dan auranya telah berubah. Bahkan pola permukaan kulitnya pun mengalami perubahan. Naga darah memasuki tubuhnya sekali lagi, dan Ye Chen tidak terlalu memikirkannya. Murid, kamu tidak menyia-nyiakan 3 tetes sari darah itu. Anda akhirnya mencapai alam kenaikan abadi. Suara Duan Leiren tiba-tiba terdengar dari makam samsara. Mendengar ini, Ye Chen kembali ke makam samsara dan berkata dengan penuh semangat, Guru, tanpa 3 tetes esensi darah itu, akan sangat sulit bagi saya untuk bertahan hidup. Saya harus berterima kasih kepada keluarga Ji. Ye Chen tidak menyangkal hal ini. Tiba-tiba, Duan Leiren mengangkat kepalanya dan melihat naga darah di langit di atas makam samsara. Manfaat 3 tetes sari darah yang dibawakanmu tidak sebatas itu saja. Apa menurutmu naga darahmu hanya sedikit lebih kuat? Tuan, apa maksudmu? Ye Chen tercengang. Ki sejati Duan Leiren bergerak sedikit dan dia melayang di udara. Murid, tahukah kamu bahwa 3 tetes esensi darah itu berasal dari naga dewa sejati? Naga darahmu sekarang memiliki 3 tetes sari darah itu. Ia memiliki kekuatan yang nyata. Dengan kata lain, Anda sekarang memiliki kesempatan dan kualifikasi untuk terbang ke langit dan menjelajahi 9 langit. Bab 603, Batu Nisan kedua. Melayang ke langit dan menjelajahi 9 langit. Ye Chen melirik naga darah di atas kepalanya. Dia tidak menyangka 3 tetes esensi darah ini berasal dari naga dewa. Tampaknya keluarga Ji benar-benar memberinya hadiah besar, dan dia berhutang banyak pada Ji-he. Dan lagi, dia sudah berhutang terlalu banyak pada Ji Si-king setelah dia membantunya berkali-kali di pegunungan Kunlun. Jika bukan karena Ji Si-king dan Ji Lin, dia pasti sudah lama mati di suatu sudut pegunungan Kunlun. Dia tidak tahu kapan atau bagaimana dia bisa membayarnya kembali. Lupakan. Jika keluarga Ji dalam bahaya di masa depan, saya sendiri yang akan mengambil tindakan, gumam Ye Chen. Raungan naga di atas kepala mereka terus terdengar. Tuan, apa yang sebenarnya terjadi dengan naga darah itu? Apa yang Anda maksud dengan kekuatan nyata? Bisakah itu menjadi naga dewa sungguhan? Ye Chen bertanya. Duan Leiren menyipitkan matanya. Jalan ini memang panjang, tapi 3 tetes esensi darah itu adalah kesempatan yang kamu butuhkan. Ini adalah takdirmu. Adapun apakah ia benar-benar dapat berubah menjadi naga dewa, itu akan bergantung pada peluang Anda yang tersisa. Dari sudut pandang tertentu, makam samsara bukanlah kartu truf terbesarmu. Naga darah ini. Namun, naga darah masih sangat lemah,
dan tidak bisa mengeluarkan kekuatan aslinya. Jika suatu hari nanti kamu melepaskan kekuatan aslinya, aku khawatir dunia ini tidak akan mampu menahanmu. Kekuatan naga dewa dapat mengendalikan api, memadatkan sungai, melepaskan petir, dan bahkan merobek ruang angkasa. Selain tanda kehidupanmu, pencapaianmu di masa depan akan jauh melampaui para jenius di pegunungan Kunlun. Mari kita langsung saja. Saat ini, ada dua hal yang harus Anda lakukan. Pertama, saya memerlukan pil realitas ilusi kuno yang lengkap. Anda harus mengaktifkan batu nisan kedua dan melepaskan ahli kuno itu. Hal kedua adalah Anda harus pergi ke suatu tempat. Duan Leiren tiba-tiba memikirkan sesuatu dan mengubah kata-katanya. Lupakan, tempat itu berada di pegunungan Kunlun. Hal pertama adalah apa yang perlu Anda lakukan terlebih dahulu. Tatapan Ye Chen tertuju pada batu nisan kedua, yang bersinar terang. Dia bisa merasakan aura kuno berkumpul di sekitarnya. Tuan, apakah ahli kuno ini seorang alkemis? Ye Chen bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia bukan hanya itu. Duan Leiren menggelengkan kepalanya. Kamu akan mengerti ketika kamu melihatnya. Ye Chen tidak lagi ragu-ragu. Dia mengulurkan tangan dan menyentuh batu nisan itu, membuatnya bersinar lebih terang. Seluruh makam samsara berguncang. Bahkan pembuluh darah naga kecil pun retak karena getarannya. Ye Chen mengira batu nisan itu akan retak dan sesosok tubuh akan muncul, tetapi setelah menunggu selama 5 menit penuh, tidak terjadi apa-apa. Saat Ye Chen hampir kehilangan kesabarannya, kuali obat yang dia peroleh dari pelelangan melayang. Aliran cahaya mengalir di sekitar kuali obat. Tiba-tiba, bang, kuali obat mendarat di depan Ye Chen. Jika kamu ingin aku keluar, aku bisa. Namun, jika kamu bahkan tidak bisa membuat pil roh air, aku tidak akan mengakui kamu sebagai penguasa makam samsara. Karena kamu tidak memenuhi syarat. Orang yang tidak berguna tidak memenuhi syarat untuk menjadi muridku. Suara dingin dan arogan terdengar dari batu nisan. Tampaknya temperamen ahli kuno ini berbeda dari yang lain. Ye Chen telah melihat beberapa ahli kuno yang perkasa di makam samsara baru-baru ini. Chen Tianli, Luo Yuntian, Tuan Pembantaian Dao, Duan Leiren, dan seterusnya. Orang-orang ini hampir yakin akan identitasnya sejak awal, dan karenanya tidak mengujinya. Namun, ada apa dengan pria di depannya ini? Pil roh air. Dia secara alami tahu tentang pil obat ini. Namun, penyempurnaan pil obat ini sangat rumit, dan tidak mungkin dia capai saat ini. Apakah ini tidak memaksanya terpojok? Ye Chen memandang Duan Leiren yang menggelengkan kepalanya sambil tersenyum masam. Orang ini terkenal karena sifatnya yang aneh. Murid, kenapa kamu tidak mencoba menyempurnakan pil roh air? Jika kamu benar-benar tidak bisa meramunya, maka kita harus melupakan pil realitas ilusi kuno untuk saat ini. Duan Leiren hanya bisa mengatakan ini. Ye Chen melirik batu nisan yang terus-menerus dipenuhi lampu merah. Rasa ingin tahunya terusik. Jika orang ini memiliki temperamen seperti itu sejak awal, itu berarti dia memiliki tingkat kekuatan atau latar belakang yang cocok dengan temperamennya. Bukankah itu hanya pil roh air? Bagus. Aku akan menyempurnakannya untukmu. Kemarahan Ye Chen berkobar. Meskipun dia belum pernah berhasil menyempurnakan pil roh air sebelumnya, dan dengan kekuatannya saat ini, menyempurnakannya akan menjadi tindakan yang bodoh, dia harus mencobanya. Itu hanya pil yang buruk. Apa yang perlu ditakutkan? Ye Chen tidak ragu-ragu lagi. Dia duduk bersila dan mengedarkan ki aslinya. Dia menutup matanya. Tiba-tiba, dia membuka matanya dan cahaya dingin bersinar dari matanya. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan setetes sari darah dan menembakkannya ke kuali obat. Sebelum memurnikan pil obat, hal terpenting adalah menjalin hubungan dengan kuali obat. Semuanya sudah siap. Ye Chen mengepalkan tangannya dan ramuan obat dari makam samsara dikumpulkan ke telapak tangannya, menunggu saat yang tepat. Nyala api berkobar, dan aroma obat yang samar meluap dari dalam. Bangkit. Ye Chen meraung, sambil mengendalikan api. Kuali obat tiba-tiba mulai bergetar. Bang! Beberapa detik kemudian, tungku itu meledak. Jelas sekali, dia telah gagal. Namun, Ye Chen tidak berkecil hati sama sekali. Dia mencoba beberapa kali, tetapi hasilnya tetap sama. Nak, jika kamu bahkan tidak bisa membuat pil roh air, maka makam samsara tidak akan bisa menunjukkan nilai sebenarnya di tanganmu. Lebih baik memberikan makam samsara kepada orang lain. Ye Chen mendengar suara dingin itu lagi. Pupil matanya menyusut dan dia memandang ke batu nisan dengan acuh tak acuh. Naga darah, ayo. Dengan auman naga,
naga darah itu tiba-tiba muncul. Karena naga darah telah menyerap sebagian energi dari pembuluh darah naga Qinling, tubuhnya mengandung jejak kekuatan atribut api. Naga darah dan Ye Chen memiliki satu pikiran, jadi secara alami ia memahami apa yang diinginkan Ye Chen. Tanpa ragu-ragu, ia berputar mengelilingi kuali, melepaskan api dari tubuhnya. Suhu di dalam makam samsara meningkat secara signifikan. Hidup rune, keluar. Jejak petir kesusahan melonjak di udara. Dalam sekejap, sambaran petir jatuh dari rune kehidupan dan secara akurat melilit kuali obat. Pada saat ini, energi spiritual di makam samsara melonjak tanpa henti menuju kuali obat. Ekspresi Ye Chen serius saat dia melemparkan ramuan obat ke dalam kuali lagi. Pada saat yang sama, dia menutup matanya dan membanting telapak tangannya ke kuali obat. Meskipun pil roh air sangat berharga, bukan tidak mungkin baginya untuk menyempurnakannya jika dia memberikan segalanya. Tidak layak menjadi penguasa makam samsara. Bagus, tanpa biaya. Hari ini, dia akan menamparkan wajah ahli perkasa ini. Bab 604, tidak ada yang bisa meremehkan dia. Jadi bagaimana jika dia berasal dari zaman kuno? Biarpun kamu seorang alkemis kuno, dia tidak akan mundur sama sekali. 5 tahun lalu, lelaki tua itu menyelamatkannya dari hilir Danau Koin Timur dan membawanya ke pegunungan Kunlun karena dia melihat bakat Ye Chen di bidang alkimia. Gemuruh. Pusat makam samsara sepertinya dilanda badai, dan Ye Chen berada di tengah badai. Ketika Batu Nisan melihat pemandangan ini, suara kejutan yang lembut tiba-tiba terdengar, orang ini sebenarnya. Suara itu menghilang. Di saat yang sama, sosok tua berjubah putih memancarkan aura samar muncul dari Batu Nisan. Dia memandang Ye Chen, yang berada di dalam badai, dengan penuh minat. Itu adalah ahli perkasa kuno dari Batu Nisan kedua. Pada saat yang sama, di istana megah di pegunungan Kunlun. Di bagian terdalam aula, sebuah pintu kuno tertutup rapat. Murid sekte yang datang dan pergi secara tidak sengaja melirik ke pintu dengan hati-hati dan gugup. Mereka semua tahu bahwa di balik pintu ini ada seorang wanita yang mampu mengguncang pegunungan Kunlun. Ji Siking. Keberadaan Ji Siking bisa dibilang adalah dewi impian para kultivator yang tak terhitung jumlahnya di pegunungan Kunlun, dan banyak dari mereka yang rela kehilangan 10 tahun hidup mereka bahkan untuk bertemu dengannya. Sayangnya, Ji Siking selalu menyendiri, dan memiliki kepribadian yang dingin. Dia jarang berbicara dengan orang lain, apalagi lawan jenis. Satu-satunya pengecualian adalah Ye Chen, si cacat akar fana yang telah menghilang selama lebih dari setengah tahun. Ratusan sekte telah menolaknya, dan nama Ye Chen sudah menjadi bahan tertawaan. Namun, lelucon ini dianggap tabu di hadapan Ji Siking, dan banyak kultivator yang mengalami kemarahannya ketika tertangkap. Mereka merasa sangat tidak berdaya, dan sejujurnya bahkan ingin membunuh Ye Chen. Pada saat ini, dua sosok cantik bergegas menuju pintu kuno di luar aula. Jika Ye Chen ada di sini, dia pasti akan menyadari bahwa kedua orang ini adalah Jilin dan Ji He. Setelah Ji He memasuki pegunungan Kunlun tanpa henti, dia langsung bergegas ke sini. Kakak Ji He, kenapa kamu begitu mendesak mencari adikku? Mungkinkah sesuatu yang besar telah terjadi pada keluarga Ji? Jilin bertanya dengan rasa ingin tahu sambil berjalan di sampingnya. Ji dia mengerutkan kening. Saudari Jilin, ini bukan masalah biasa. Ini bukan hanya menyangkut keluarga Ji, tapi seluruh pegunungan Kunlun. Mungkinkah sesuatu yang menyenangkan terjadi baru-baru ini? Kamu akan tahu nanti. Saudari Siking seharusnya keluar dari pengasingan. Ya, dia baru saja menerobos kemarin, dan sekarang ada di dalam. Tidak lama kemudian, mereka berdua sampai di pintu kuno. Jilin mengetuk pintu. Namun, sebelum dia bisa mengatakan apapun, sebuah suara dingin berkata, "Masuk." Pintu terbuka. Keduanya tertegun sejenak sebelum masuk. Di dalam, ada seorang wanita muda duduk bersila di atas batu 7 warna. Energi spiritual di ruangan itu meluap dari batu 7 warna. Apa yang kalian berdua cari untukku? Apakah keluarga Ji mendesakku untuk kembali? Saudari Siking, Ji He berkata tanpa ragu, sesuatu yang besar telah terjadi di pegunungan Kunlun beberapa hari ini, jadi ayah memintaku untuk segera memberitahumu. Mata Ji Siking masih tertutup saat dia berkata, katakan padaku. Selama beberapa hari terakhir, seorang pakar terkemuka muncul entah dari mana. Aliansi Darah dan Paviliun Yibao menderita kerugian di tangan orang ini. Bahkan saya tidak tahu tingkat kultivasi apa yang telah dicapai orang ini. Zhuang Bufan, Sue Fenghua, dan orang lain yang menyinggung perasaannya semuanya mati. Tapi itu bukanlah hal yang paling penting.
Orang ini mampu mengendalikan petir kesusahan. Hanya dalam 3 hari, rasanya seperti dia telah menerobos dari alam jiwa sejati ke alam transenden, atau bahkan lebih tinggi. Sungguh menakutkan untuk disaksikan. Ji King tidak bereaksi sama sekali terhadap kalimat pertama, tetapi ketika dia mendengar kalimat berikutnya, dia tiba-tiba membuka matanya dan berdiri. 3 hari untuk menerobos dari alam jiwa sejati ke alam transenden. Hehe, Ji He, apakah ada yang percaya lelukonmu? Juga, Paviliun Yibao dan Aliansi Darah adalah keberadaan yang sangat merepotkan di pegunungan Kunlun. Orang biasa tidak bisa menyinggung perasaan mereka, kata Ji King. Jilin, yang berdiri di samping, juga mengangguk. Dia tentu saja juga tidak mempercayainya. Saudari King, aku berani bersumpah dengan jiwaku. Saya menyaksikan ini dengan mata kepala saya sendiri. Kakek Yun dan banyak ahli pegunungan Kunlun juga menyaksikannya. Mungkin tidak lama lagi masalah ini akan menyebar ke seluruh pegunungan Kunlun. Ketika Ji King mendengar sumpah Ji He, dia mengerutkan kening dan mulai mempercayainya. Berapa umur orang ini? Dari faksi mana dia berasal? Juga, siapa namanya? Ji King menanyakan serangkaian pertanyaan. Dia menjadi lebih tertarik pada orang yang mengerikan itu. Mata Ji He tegas dan penuh tekad saat dia berkata, orang ini kira-kira seumuran dengan saudari King. Bakatnya, tampaknya juga lebih hebat daripada milik suster King. Apa? Ekspresi Ji King dan Jilin berubah. Seorang berusia 20 tahun yang berhasil menembus alam transenden hanya dalam 3 hari. Sebenarnya ada monster seperti itu di pegunungan Kunlun. Sebelum mereka sempat bereaksi, Ji He mengatakan sesuatu yang lebih mengejutkan, tidak ada yang tahu dari mana asalnya. Ini terjadi di Huaxia. Nama keluarga orang ini adalah Ye. Sebelum Ji He bisa menyelesaikannya, mata Ji King berkilat karena terkejut. Dia dari Huaxia dan nama belakangnya adalah Ye. Mungkinkah itu Ye Chen? Namun, dengan bakat Ye Chen, itu tidak mungkin. Matanya sedikit kesepian. Sejujurnya, orang ini telah meninggalkan pegunungan Kunlun selama lebih dari setengah tahun. Dia bertanya-tanya bagaimana kabarnya di Huaxia. Meskipun Jilin pernah pergi ke sana sekali, sudah lama sekali sejak itu, dan dia tidak tahu apakah ada perubahan. Ji He mengetahui apa yang dipikirkan Ji King dan melanjutkan, saudari King, saya belum menyelesaikannya. Nama belakangnya Ye, namanya Sitian. Dia sangat mendominasi. Dia mengabaikan semua aturan dan memiliki kekuatan luar biasa. Sejujurnya, dibandingkan dengan Ye Chen, yang satu adalah surga dan yang lainnya adalah bumi. Tiba-tiba, seluruh ruangan menjadi sangat dingin. Jejak niat membunuh menyebar. Wajah Ji He pucat. Dia mengangkat kepalanya dan langsung melihat sepasang mata dingin menatapnya. Itu adalah Ji King. Katakan itu untuk terakhir kalinya. Tak seorang pun di keluarga Ji berhak meremehkan Ye Chen. Saya akan berkultivasi. Anda bisa pergi. Tak seorang pun dari keluarga Ji diizinkan menemui saya selama sebulan. Kata-kata dinginnya seperti sebuah perintah. Tubuh Ji He gemetar. Dia menghela nafas dan berbalik untuk pergi. Setelah bertahun-tahun, kepribadian Ji King tidak berubah. Orang cacat dengan akar fana pada akhirnya akan menghilang ke dalam debu dan hanya bisa diam-diam menatap bintang di langit. Sementara itu, di makam Samsara, Ye Chen dengan panik menyempurnakan pil roh air. Api di sekitar kuali obat semakin kuat, dan auman naga terdengar tanpa henti. Api dan kilat naga darah hampir menyebabkan seluruh kuali obat retak. Bab 605, Tuan Abadi. Kekuatan ini hampir melampaui kekuatan yang bisa ditahan oleh kuali obat. Meskipun kuali obat itu berharga, kekuatan petir kesusahan dan nyala api juga sulit untuk dilawan. Untungnya, aroma obat yang kaya secara bertahap mengembun di dalam kuali obat. Seluruh tubuh Ye Chen basah oleh keringat, dan dantiannya hampir kehabisan ki sejati. Kata-kata itu sangat dingin dan menghina, jadi dia ingin membuktikan ahli perkasa kuno ini salah. Tiba-tiba, kuali obat bergetar sedikit, dan suara nyaring terdengar. Pada saat yang sama, Ye Chen mengeluarkan setetes esensi darah, yang berubah menjadi kabut darah yang menutupi kuali. Pil roh air, padatkan. Dengan raungan yang sangat keras, petir dan api kesusahan mengamuk. Retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di badan kuali obat. Itu akan hancur. Ye Chen membuka matanya dan mengepalkan jarinya. Sebuah pil hijau muncul di telapak tangannya, yang memancarkan aroma obat yang sangat kaya. Pola pil obat sangat jelas. Itu adalah pil roh air. Melihat pemandangan ini, sosok di batu nisan kedua mengerutkan kening,
Bukan karena Ye Chen telah menyempurnakan pil roh air, melainkan karena kualitas pilnya tinggi. Duan Leiren melirik lelaki tua di sampingnya dan berkata dengan acuh tak acuh, meskipun aku tahu kamu memiliki temperamen yang aneh, aku khawatir kata-katamu tadi hanyalah sebuah provokasi. Orang tua itu tidak berbicara. Dia menyipitkan matanya dan menatap Ye Chen dengan penuh minat. Saya mengatakan yang sebenarnya, katanya setelah beberapa detik, jika pemilik makam samsara bahkan tidak bisa memurnikan pil roh air, menurut Anda apakah dia memenuhi syarat untuk menjadi penyelamat kita? Jangan lupa bahwa anak ini membawa harapan bagi kita semua. Perang di zaman kuno menjebak kita, dan kita tidak dapat dilahirkan kembali atau bereinkarnasi, apalagi diselamatkan. Juga, kamu harusnya tahu seberapa kuat faksi itu. Meskipun ranah kultivasi anak ini saat ini masih lumayan, dia masih terlalu jauh dari tujuan akhirnya. Apakah menurutmu mereka membiarkan anak ini hidup jika mereka mengetahui bahwa dia mengendalikan makam samsara? Saat anak ini tumbuh lebih kuat, orang-orang tua yang bersembunyi di kedalaman pasti akan menyadarinya. Saya tidak ingin anak ini kehilangan kendali atas nasibnya sendiri, dan berisiko membahayakan nasib kita juga. Senyuman Duan Leiren berangsur-angsur menegang saat mendengar kata-kata ini. Dia tenggelam dalam pemikiran yang mendalam. Dia tidak bisa membantah perkataan pihak lain. Duan Leiren, apakah menurutmu anak ini akan menjadi harapan kita? Lelaki tua itu tiba-tiba bertanya. Duan Leiren memandang Ye Chen, yang sedang memegang pil roh air. Tanpa berpikir panjang, dia berkata, awalnya saya tidak berpikir demikian, tetapi semakin saya memahami anak ini, semakin saya percaya diri padanya. Saat dia memelihara naga darah dan hidupnya mencapai potensi maksimalnya, dia akan menjadi kekuatan yang harus diperhitungkan. Pada saat ini, Ye Chen secara alami tidak tahu bahwa kedua orang ini sedang membicarakannya. Dia melihat pil roh air di tangannya dan tersenyum. Kemudian, dia melihat ke arah tertentu, dan menemukan bahwa batu nisan kedua tidak lagi bersinar. Sebaliknya, ada seorang lelaki tua di samping Duan Leiren. Dia tidak perlu menebak-nebak untuk mengetahui bahwa orang ini adalah ahli perkasa kuno yang telah berbicara dengan dingin kepadanya. Ye Chen mencibir dan menembakkan pil di tangannya ke arah lelaki tua itu. Orang tua, ini adalah pil roh air yang kamu inginkan. Sekarang, apakah Anda mengakui saya sebagai penguasa makam samsara? Orang tua itu tidak bergerak. Namun, pil roh air sepertinya menemui semacam penghalang dan melambat serta melayang di depan lelaki tua itu. Matanya yang tenang menyapu Ye Chen dan berkata, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu memahami dao alkimia hanya karena kamu menyempurnakan pil roh air? Konyol. Di mataku, pil roh air adalah pil dasar paling sampah. Anda baru saja memenuhi syarat ini. Jika kamu ingin menjadi muridku, kamu jauh dari kualifikasi. Dengan itu, pil roh air terbang menuju Ye Chen. Sebuah kekuatan yang kuat menyelimutinya. Bang! Saat Ye Chen menangkap pil roh air, gelombang energi melonjak. Ye Chen memuntahkan seteguk darah di tempat dan dikirim terbang. Sial, tidak apa-apa jika ahli perkasa ini marah, tetapi ahli tersebut benar-benar melukainya. Sebelum Ye Chen bisa bangun, sosok itu muncul di depannya dan menatapnya. Dia berkata dengan tenang, meskipun aku tidak mau mengakuinya, makam samsara memilihmu. Saya tidak bisa lepas dari kenyataan itu. Aku adalah dewa abadi. Sejak kamu membangunkanku, aku tidak ingin berhutang budi padamu. Hari ini, aku akan memberimu teknik pedang. Begitu dia selesai berbicara, dewa abadi menunjuk ke dahi Ye Chen, dan informasi muncul di benak Ye Chen. Teknik 10.000 pedang resmi. Teknik pedang ini tidak memiliki kekuatan menyerang, dan sepertinya tidak berguna. Namun, itu bisa membuat 10.000 pedang menyerah. Pemandangan yang spektakuler. Jika musuhnya tidak bisa menggunakan pedang dan dia bisa, itu akan menjadi keuntungan terbesar dalam pertempuran itu. Sepertinya teknik pedang ini mampu menundukkan musuh tanpa bertarung. Itu terlalu memuaskan. Napas Ye Chen bertambah cepat. Meskipun Dewa Abadi memiliki temperamen yang aneh, fakta bahwa dia telah memberinya hadiah seperti itu saat ini sudah cukup untuk membuktikan bahwa tindakannya sebelumnya hanyalah sebuah provokasi untuk memacu Ye Chen. Ketika Ye Chen memeriksa teknik 10.000 pedang resmi, dia menyadari bahwa teknik itu memiliki batasan tertentu. Itu hanya dapat digunakan setiap 3 hari sekali, dan efektivitasnya bergantung pada tingkat budidaya pengguna. Juga, ada beberapa pedang spiritual yang menentang surga yang kebal terhadap teknik pedang ini. Dewa Abadi melepaskan jarinya, berbalik, dan berjalan kembali menuju batu nisan.
Kalau tidak ada yang istimewa, jangan cari aku. Saya akan mengulanginya sendiri. Saya belum sepenuhnya mengenali Anda, dan saya tidak akan mengajari Anda hal lain, apalagi membantu Anda. Setelah mengatakan itu, bayangan itu menghilang, dan batu nisan menjadi sunyi. Duan Leiren berjalan mendekat dan menepuk bahu Ye Chen. Mari kita kesampingkan masalah pil realitas ilusi kuno untuk saat ini. Ini adalah kepribadian dari Dewa Abadi. Ketika dia memahamimu lebih baik, dia secara alami akan menerimamu. Ye Chen mengangguk. Tuan, Anda mengatakan bahwa orang ini adalah seorang alkemis. Kenapa dia baru saja memberiku teknik pedang? Duan Leiren memandangi batu nisan dengan pandangan mendalam dan berkata dengan santai, saya tidak pernah mengatakan bahwa orang ini adalah seorang alkemis. Dia hanya tahu cara memurnikan pil. Dia tidak hanya mengetahui alkimia, tetapi dia juga mencoba-coba formasi, teknik pedang, dan jimat spiritual. Dia bisa dibilang orang yang aneh. Namun, jika Anda memiliki bimbingan orang ini, jalur bela diri Anda akan sangat bermanfaat. Baiklah, ini waktunya kamu meninggalkan makam samsara. Ye Chen terbang langsung ke ibu kota dari Bandara Gunung Kunlun, dan bergegas ke kediaman keluarga Ye. Chen kecil. Ye Chen baru saja masuk ke kamar ketika sosok cantik bergegas mendekat dan menerkamnya. Bab 606, Niat Tidak Pasti. Itu adalah Sun Yi. Chen kecil, bukankah kamu memberitahu Ruoxue bahwa kamu hanya akan pergi sehari? Ini sudah hari keempat. Jika bukan karena senior Sen mengatakan bahwa kamu baik-baik saja, aku akan pergi ke pegunungan Kunlun untuk mencarimu. Ye Chen memeluk Sun Yi, lalu melihat sekeliling dan berkata, mengapa kamu sendirian? Apakah kamu ingin pergi? Di mana Ruoxue dan yang lainnya? Dan ibuku? Sun Yi tidak berniat melepaskannya. Dia memeluk Ye Chen dan menjelaskan, Bibi telah menerobos ruang budidaya sejak hari itu. Saya tidak tahu berapa banyak bidang kultivasi yang telah dia lewati. Pasti ada sesuatu yang mempengaruhinya, dan dia masih terus menerobos. Adapun Ruoxue dan Zuya, mereka tidak berkultivasi. Namun, sepertinya ada sesuatu yang terjadi di Provinsi Jiangnan. Bagaimanapun, keluarga Zhu dan keluarga Xia keduanya berada di Provinsi Jiangnan. Ye Chen mengerutkan kening. Sesuatu terjadi di Provinsi Jiangnan. Pukul 2 siang, di aula utama kediaman keluarga Ye. Ye Chen bertemu dengan Sue Fenghua dan Shen Sixi. Menguasai. Sue Fenghua menyapa guru. Keduanya berkata serempak. Ye Chen mengangguk. Pandangannya tertuju pada mereka berdua dan dia berkata, apakah Anda punya berita tentang keberadaan Penatua Zeng? Sue Fenghua, bukankah kamu mengatakan bahwa Penatua Zeng telah datang ke Huaxia? Bagi Ye Chen, orang yang paling penting saat ini adalah Penatua Zeng, karena orang ini adalah kunci untuk menyelamatkan ayahnya. Sue Fenghua dengan cepat berlutut. Guru, saya benar-benar tidak tahu detailnya, tapi ada satu hal yang pasti. Penatua Zeng memang berada di Huaxia. Secara logika, dia seharusnya datang ke ibu kota. Bagaimanapun, keluarga Ye adalah tersangka terbesar dalam insiden itu. Namun, kami telah menghubungi beberapa orang selama beberapa hari terakhir, dan meskipun kami telah memeriksa kamera pengintai di seluruh ibu kota, tidak ada berita tentang Penatua Zeng dan pengikutnya. Tuan, menurut Anda apakah mereka pergi ke pegunungan Kunlun setelah mengetahui tentang Ye Xitian? Ye Chen tidak berbicara. Dia mengepalkan tangannya dengan erat. Sepertinya dia harus menelepon Bai Li Xiong, dan hanya bisa mengandalkan kekuatan negara. Dia baru saja mengeluarkan ponsel dari sakunya ketika telepon berdering. Itu adalah Lei Suwei dari Jiwa Naga. Ten, ya, kamu akhirnya kembali. Sesuatu yang besar telah terjadi di Huaxia. Apa masalahnya? Ekspresi Ye Chen berubah. Suara Lei Suwei terdengar sangat bersemangat di ujung telepon. Dia dengan cepat berkata, Tuan. Ya, masalah di Provinsi Jiangnan tidak dapat diredam lagi. Kalau tidak, aku tidak akan meneleponmu secepat ini. Selama beberapa hari terakhir, ada jejak para ahli yang turun ke Provinsi Jiangnan. Banyak bangunan telah menjadi reruntuhan dalam semalam. Pengumuman resminya adalah ada gempa bumi, tetapi masyarakat tentu saja tidak mempercayainya. Tidak hanya itu, rumah tua keluarga Ye di River City sepertinya telah dibobol oleh seseorang. Gerbang dan temboknya hancur. Mereka yang menjaga rumah tua keluarga Ye juga tidak luput. Juga, gedung keadilan surgawi di Provinsi Jiangnan hampir runtuh. Lantai 27 ke atas sepertinya telah ditebas oleh pedang. Korban tewas telah mencapai 7. Saat ini, Ye Chen tidak bisa tetap tenang. Tampaknya seseorang mengambil tindakan terhadapnya,
Dan dia merasa kemungkinan besar itu adalah orang-orang dari aliansi darah, termasuk Penatua Zeng. Satu-satunya hal yang membuatnya bingung adalah mengapa orang-orang ini tidak datang ke ibu kota untuk berurusan dengan keluarga Ye, melainkan menyerang provinsi Jiangnan dan kota sungai. Mereka bahkan tidak menyayangkan rumah tua itu. Apa yang mereka cari? Rahasianya? Ataukah mereka berhasil mengetahui sesuatu dari ayahnya? Tiba-tiba, Ye Chen memikirkan sesuatu. Zuya dan Xia Ruoxue telah kembali ke provinsi Jiangnan. Meskipun Penatua Zeng mungkin tidak mengenal mereka berdua, keduanya masih dalam bahaya. Dia segera meminta Sun Yi menelepon mereka berdua. Untungnya, keduanya selamat. Ye Chen kemudian berdiri dan menginstruksikan Lei Sui, siapkan pesawat untukku. Saya akan kembali ke provinsi Jiangnan. Lei Sui jelas sudah siap dan berkata langsung, Tuan. Ya, mobilnya ada di pintu masuk. Bandara terdekat telah diberi pengarahan. Lebih dari 1 jam kemudian, ketika pesawat mendarat, Ye Chen segera pergi ke gedung Heavenly Justice Group di provinsi Jiangnan. Untungnya, fokus grup Tianzeng telah beralih ke kantor pusat di ibu kota, dan tidak banyak pekerja yang hadir selama insiden tersebut. Kebetulan hari kejadiannya adalah hari Minggu. Jika tidak, konsekuensinya tidak terbayangkan. Ye Chen berdiri di bawah dan samar-samar bisa merasakan betapa kerasnya serangan pedang itu. Tampaknya aliansi darah telah mengirimkan ahli yang tangguh kali ini. Apa yang mereka cari? 20 menit kemudian, Ye Chen tiba di rumah tua keluarga Ye di River City. Setelah insiden Cloud Lake Manor, rumah tua itu disita oleh pengadilan. Setelah itu, Ye Chen membelinya. Namun karena tak ingin berkubang dalam kenangan lama, ia hanya beberapa kali ke sana. Ye Chen merasa agak emosional ketika dia tiba di kediaman lama keluarga Ye lagi. Selama ayahnya tidak diselamatkan dari aliansi darah, keluarga mereka tidak akan bisa bersatu kembali. Tidak peduli apa, perseteruan Ye Chen dengan aliansi darah sudah tidak dapat didamaikan. Ye Chen memasuki rumah tua itu dan mendapati rumahnya berantakan. Lemari-lemarinya telah dibalik, dan bahkan tanahnya telah digali. Orang-orang ini pasti sedang mencari sesuatu. Mata Ye Chen berkilat dingin saat dia duduk bersila. Saya ingin tahu mengapa kalian ada di sini. Jari-jari Ye Chen membentuk segel, dan dia mengaktifkan teknik pencarian dao besar. Sekarang dia telah mencapai alam kenaikan abadi, teknik ini bahkan lebih kuat, dan pemandangan yang dipulihkan juga lebih realistis. Cahaya merah darah mengelilingi tubuhnya saat jari-jarinya bergerak semakin cepat. Tiba-tiba, Ye Chen membuka matanya dan kilatan cahaya muncul. Seluruh ruangan sepertinya dipenuhi sosok bayangan yang tak terhitung jumlahnya. Mereka berasal dari aliansi darah. Pemimpinnya adalah seorang lelaki tua berjubah ungu dengan aura halus. Orang ini pastilah Penatua Zeng yang disebutkan Sue Fenghua. Penatua Zeng melihat sekeliling dan memerintahkan orang-orang di belakangnya, bahkan jika kita harus menjungkir balikkan seluruh rumah keluarga Ye, kita harus menemukan sesuatu yang berhubungan dengan prasasti ini. Kebangkitan Ye Chen yang tiba-tiba pasti ada hubungannya dengan keluarga Ye. Saya curiga rahasia keluarga Ye di pegunungan Kunlun tersembunyi di sini. Bab 607, Mangsa. Ye Chen menyaksikan proyeksi gambar yang menggambarkan sekelompok orang dengan panik mencari rumah keluarga Ye. Namun, meski mereka mencari di seluruh tempat, mereka tidak menemukan apapun. Kemudian, Ye Chen melihat liontin giok di tangan Penatua Zeng, yang di atasnya terukir 2 kata. Kamu keluarga. Dia telah melihat hal yang sama persis di Gunung Jiangdao. Namun, mengapa orang-orang dari aliansi darah memiliki token giok tersebut? Kamu keluarga pegunungan Kunlun. Tidak lama kemudian, mereka menyelesaikan pencarian mereka. Wajah Penatua Zeng pucat pasi. Dia melirik potret yang tergantung di dinding. Dan merobeknya. Sesuatu yang besar terjadi di pegunungan Kunlun. Kudengar Ye Xitian muncul entah dari mana dan menghancurkan aliansi darah di depan semua orang. Sue Fenghua mungkin juga dibunuh oleh Ye Xitian. Saya bingung. Apakah orang ini punya dendam terhadap aliansi darah? Sejak kejadian di penjara hantu, aliansi darah tidak pernah mengalami hari yang damai. Tidak peduli apa, Ye Chen tidak boleh dibiarkan hidup. Fang Xingyun. Seorang pria muda dengan pakaian kasual berdiri. Tuan, instruksi apa yang Anda miliki untuk saya? Penatua Zeng melirik Fang Xingyun dan menepuk pundaknya. Dia berkata, Xingyun, kamu adalah murid yang paling aku banggakan, dan aku telah membesarkanmu seperti seorang putra. Pada tingkat kekuatan Anda saat ini, saya dapat mempercayakan tanggung jawab ini kepada Anda. Karena Ye Xitian,
Aku harus pergi ke pegunungan Kunlun untuk mengamati situasinya. Tidak peduli apa, jika sesuatu terjadi pada aliansi darah, aku sudah melakukannya. Untuk membantu, menurut rumor yang beredar, Ye Xitian bahkan lebih berbahaya daripada Ye Chen. Mereka bahkan tidak berada pada level yang sama. Jadi, selama beberapa hari ke depan, Ting Dewa di Provinsi Jiangnan dan selidiki hubungan antara keluarga Ye dan pegunungan Kunlun. Kota Sungai, Provinsi Jiangnan, dan bahkan ibu kota, semua orang dan segala sesuatu yang berhubungan dengan Ye Chen harus diselidiki. Setelah kamu menemukan Ye Chen, gunakan teknik rahasia untuk memberitahuku. Jika situasinya sangat mendesak, segera jatuhkan Ye Chen. Penatua Zeng mengeluarkan setetes esensi darah dari telapak tangannya, yang kemudian ditembakkan ke dalamnya. Dahi Fang Xingyun. Xingyun, setetes esensi darah ini mengandung sebagian dari kekuatanku. Meskipun mungkin tidak banyak berguna selama periode waktu ini, untuk berjaga-jaga, Anda harus menerimanya. Mata Fang Xingyun dipenuhi tekad saat dia berlutut di depan Elder Zeng. Tuan, jangan khawatir. Jika kecil Ye Chen itu berani muncul, aku akan membuatnya menderita murka aliansi darah. Fokus saja untuk menyelidiki situasi Sue Feng Hua dan Ye Xitian. Ya, saya selalu merasa nyaman saat Anda melakukan sesuatu. 3 hari kemudian, apapun hasil penyelidikan saya akan datang mencari Anda. Begitu dia selesai berbicara, sosok Penatua Zeng menghilang dari rumah keluarga Ye, bersama dengan salah satu pakar aliansi darah lainnya. Adapun ahli aliansi darah yang tersisa, mereka berjaga di samping Fang Xingyun dalam keadaan darurat. Segera, rumah tua keluarga Ye kembali sunyi. Ye Chen membuka matanya dan senyum dingin muncul di wajahnya. Elder Zeng, saya ingin tahu apakah kematian Fang Xingyun akan menjadi pukulan besar bagi Anda. Kamu tidak akan pernah membayangkan bahwa Ye Xitian dan Ye Chen adalah orang yang sama. Ye Chen berdiri dan merapikan rumah tua itu sebentar, lalu memutuskan untuk melakukan perjalanan ke kediaman keluarga Xia. Namun, saat dia hendak pergi, batu hitam di sakunya terbang keluar. Ada fluktuasi yang datang dari makam samsara. Ini. Mata Ye Chen menyipit dan dia dengan cepat mengikuti batu hitam itu. Tak lama kemudian, batu hitam itu berhenti di atas garasi rumah tua itu. Sebuah Audi A6 tua terparkir di sana, dalam kondisi rusak. Hah, apakah dia ingin aku mengendarai mobil ini? Ye Chen mengerutkan kening. Batu hitam itu sepertinya memahami kata-kata Ye Chen, dan dengan cepat terbang ke bawah mobil. Menyadari hal ini, dia mengumpulkan ki aslinya di telapak tangannya, meraih mobil itu dengan satu tangan, dan mengangkatnya. Begitu dia melakukan itu, dia menemukan bahwa sebenarnya ada formasi di tanah di bawah mobil. Formasi ini sangat tersembunyi. Jika bukan karena mobil terlantar yang menyembunyikannya, Penatua Zeng pasti akan menemukannya. Jari-jari Ye Chen membentuk segel, dan karakter emas melayang di telapak tangannya. Lalu, dia membantingnya ke dalam formasi. Pengetahuan tentang Dao Jimat spiritual yang diajarkan Chang Haiping kepadanya sudah cukup untuk mematahkan formasi ini. Gemuruh. Formasinya hancur. Pada saat yang sama, tanah garasi retak dan muncul lubang sedalam sekitar 1 meter. Di lubang yang dalam, ada sebuah kotak brokat, yang di atasnya terukir kata-kata. Kamu keluarga. Ye Chen berspekulasi bahwa ini ditinggalkan oleh kakeknya. Dia tidak lagi ragu-ragu. Dia mengepalkan tinjunya dan kotak brokat itu terbang ke tangannya. Kaca. Ye Chen membuka kotak brokat. Yang mengejutkannya, ada liontin giok berbentuk unik tergeletak dengan tenang di dalam. Meskipun liontin giok ini ada hubungannya dengan keluarga Ye di pegunungan Kunlun, itu sangat berbeda dengan liontin giok di tangan Penatua Zeng sebelumnya. Di permukaan, tidak ada energi spiritual. Namun, begitu seseorang menyuntikkan ki mereka yang sebenarnya ke dalamnya, mereka akan menemukan bahwa energi spiritual yang sangat besar akan keluar dari liontin giok. Ini jelas bukan barang biasa. Bahkan ada ukiran naga raksasa di liontin gioknya, yang tampak ganas dan melingkar ke satu sisi, seolah sedang melindungi sesuatu. Sebelum Ye Chen dapat mempelajari liontin itu sepenuhnya, makam samsara berguncang. Kemudian, liontin giok itu menghilang dan diserap oleh makam samsara. Ye Chen mengamati makam samsara dengan kesadarannya dan terkejut menemukan bahwa liontin giok itu melayang di atas makam samsara, melepaskan energi spiritual yang tak ada habisnya. Di saat yang sama, batu nisan yang tersisa bergetar. Bahkan Duan Leiren, yang berada di makam samsara, menatap ke langit dengan keterkejutan yang mendalam di matanya. Murid,
dari mana kamu mendapatkan liontin giok ini? Ye Chen dengan cepat menjelaskan apa yang terjadi hari ini, dan Duan Leiren terdiam. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, dia akhirnya berkata, murid, menilai dari energi spiritual dalam liontin giok ini, orang yang memiliki liontin giok ini pada saat itu memiliki status yang tinggi. Faktanya, dia bukan hanya master sekte atau kepala keluarga. Kata-kata dan pola pada batu giok ini sangat mulia. Jika saya tidak salah, siapapun yang memiliki liontin giok ini memiliki wewenang untuk mengendalikan seluruh keluarga atau sekte. Mendengar perkataan Duan Leiren, Ye Chen sangat terkejut. Tunggu, jika liontin ini begitu penting, mengapa benda penting itu ada di sini? Kita harus tahu bahwa keluarga Ye di pegunungan Kunlun memiliki latar belakang yang luar biasa. Tentu saja, ini juga dugaanku. Bagaimanapun, Anda harus menjaga liontin giok ini dengan hati-hati. Jangan biarkan itu jatuh ke tangan orang lain, kalau tidak akan ada masalah yang tak ada habisnya. Ye Chen mengangguk dan meninggalkan makam samsara. Meskipun liontin giok itu adalah kejutan yang menyenangkan, prioritasnya saat ini adalah berurusan dengan aliansi darah. Matanya memancarkan niat membunuh yang kuat. Dia mengeluarkan ponselnya dari sakunya dan menelepon. Lei Shuwei, bantu aku menyelidiki seseorang. Orang ini seharusnya berada di provinsi Jiangnan sekarang. Ciri-cirinya adalah 2 menit setelah panggilan berakhir, sebuah pesan teks muncul dengan alamat. Itu adalah alamat sebuah villa rekreasi terpencil di provinsi Jiangnan. Elder Zeng, Anda telah mencari saya dengan susah payah. Hari ini, saya akan menunjukkan kepada Anda mengapa orang-orang takut kepada saya sebagai pemburu. Saya akan menunjukkan kepada Anda siapa mangsa sebenarnya. Bab 608, Pemburu. Provinsi Jiangnan, resor musim semi musim gugur. Fang Xingyun dan beberapa ahli aliansi darah sedang minum, masing-masing menggendong seorang wanita cantik, semuanya gemetar. Mereka tahu betapa menakutkannya orang-orang ini. Baru saja, seorang wanita muda telah menolak tuntutan tidak masuk akal orang-orang ini, tapi dia langsung dibunuh. Mereka belum pernah menyaksikan kekejaman seperti ini sebelumnya. Terlebih lagi, hal-hal yang mereka lakukan benar-benar di luar pemahaman mereka. Dengan gerakan santai jari mereka, cangkir anggur otomatis melayang di udara. Itu seperti sebuah drama TV yang menjadi hidup. Fang Xingyun meletakkan gelas anggurnya. Matanya sedikit linglung. Dia memandang wanita telanjang di pelukannya dan mendengus. Tidak ada energi spiritual pada wanita Huaxia. Itu terlalu biasa. Saya sangat kecewa dengan Huaxia. Yang terpenting, saya tidak suka wanita terlihat sedih di depan saya. Kamu benar-benar merusak moodku untuk minum. Ekspresi wanita itu berubah drastis saat mendengar kata-kata dingin itu. Dia segera berlutut di depan Fang Xingyun dan berkata, Tuan Fang, saya tahu saya salah. Mohon maafkan saya akan tertawa sekarang. Aku akan tertawa sesukamu. Wanita itu memaksakan senyum. Dipaksa dalam situasi hidup dan mati, dia tidak punya pilihan. Orang-orang di depannya ini membunuh orang dengan mudah. Memaafkan, ekspresi Fang Xingyun sangat ganas. Di mata saya, kalian orang Huaxia hanyalah semut. Aku bisa membunuhmu kapanpun aku mau. Apa hakmu untuk dimaafkan oleh aliansi darah? Fang Xingyun membuka jarinya dan meraih leher wanita itu dan mengangkatnya ke atas. Wanita itu merasa tercekik dan berjuang mati-matian, tetapi itu tidak mungkin. Kepanikan dan keputusasaan memenuhi matanya. Di mataku, kamu dan Ye Chen tidak berarti apa-apa seperti debu. Jika saya mau, saya bisa membunuh kalian semua. Begitu dia selesai berbicara, kekuatan di tangan Fang Xingyun meledak, mengubah wanita itu menjadi awan kabut berdarah. Itu sangat kejam. Para wanita yang tersisa segera panik dan bangkit untuk melarikan diri, namun tidak ada harapan bagi mereka untuk melarikan diri dari para ahli aliansi darah. Setelah Fang Xingyun dan para ahli dari Blood Alliance menghabisi semua orang, seorang ahli dari Blood Alliance berkata, Tuan Fang, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Penatua Zeng telah pergi ke pegunungan Kunlun. Sebelum dia kembali, sebaiknya kita melakukan sesuatu. Jari-jari Fang Xingyun mengetuk meja saat senyuman liar muncul di wajahnya. Dia berkata, anak itu bersembunyi di Huaxia dan menolak untuk menunjukkan dirinya. Yang harus kita lakukan adalah membuat keributan besar. Mulai hari ini dan seterusnya, kami akan membunuh semua orang yang berhubungan dengan anak ini. Saya tidak percaya anak ini akan bisa menahan diri setelah melihat orang-orang terdekatnya meninggal. Setelah menyinggung aliansi darahku,
satu-satunya nasibnya adalah kematian. Dia akan mati menyalahkan dirinya sendiri karena menyebabkan kematian orang yang dicintainya. Hahaha. Tawa sinis menggema di seluruh ruangan. Saat semua orang tertawa terbahak-bahak. Ledakan. Sebuah ledakan yang menghancurkan bumi meletus, dan mereka tiba-tiba menyadari bahwa pintunya telah terbuka. Terlebih lagi, formasi pelindung yang mereka pasang di pintu juga terkoyak tanpa ampun. Bagaimana ini mungkin? Formasi ini cukup kuat untuk menahan beberapa serangan dari para ahli sekuat mereka, tapi sekarang, formasi itu benar-benar hancur hanya dengan satu gerakan. Asap dan debu mengepul, menghalangi pandangan semua orang, namun tak lama kemudian, embusan angin dingin bertiup ke seluruh villa, membersihkan semuanya. Sosok pemuda yang dingin dan arogan muncul di hadapan mereka. Pemuda itu mengenakan pakaian kasual dan sebatang rokok digantung di sudut mulutnya. Dia menundukkan kepalanya dan tampak agak acuh tak acuh. Namun, ketidakpeduliannya diwarnai dengan sikap dingin, yang seolah membekukan suasana. Sial, siapa kamu sebenarnya? Tahukah Anda bahwa aliansi darah kita? Sebelum ahli aliansi darah ini selesai berbicara, suara malas itu menyela, kamu terlalu berisik. Saya suka kedamaian dan ketenangan. Beberapa detik kemudian, niat membunuh Ye Chen meledak, dan cahaya berdarah menyala. Pakar aliansi darah merasakan bahaya dan secara tidak sadar mencoba memblokirnya. Namun, kekuatannya tidak mencukupi, dan cahaya berdarah menembus tubuhnya. Darah berceceran di mana-mana, dan dia mati di tempat. Hanya langkah ini saja yang mengejutkan semua orang yang hadir. Sebenarnya ada ahli di Huaxia. Terlebih lagi, orang ini pasti menargetkan aliansi darah. Mata Fang Xingyun menyipit. Saat dia hendak berbicara, dia menyadari bahwa pemuda sombong itu telah mengangkat kepalanya. Dia sangat familiar dengan wajah itu. Kamu Chen, orang yang sama yang diminta tuannya untuk diburu. Saat ini, Fang Xingyun tertawa terbahak-bahak. Ye Chen, beraninya kamu datang mengetuk pintuku. Karena itu masalahnya, saya akan memberikan kejutan yang luar biasa kepada guru. Aliansi darah, dengarkan. Kumpulkan formasi dan tangkap anak ini. Ya, Tuan Fang. Para ahli aliansi darah yang tersisa tidak ragu sama sekali. Mereka menghunus pedang dan melepaskan niat membunuh mereka. Hanya dalam 3 detik, mereka telah mengepung Ye Chen. Selanjutnya, mereka semua melakukan gerakan aneh, membentuk formasi pembunuhan aliansi darah, menutup rute pelarian Ye Chen. Bunuh dia. Dengan raungan marah, pedang di tangan mereka ditembakkan bersamaan saat mereka mencoba menusuk Ye Chen. Setiap pedang ditargetkan pada titik penting. Mereka sangat yakin bisa mengalahkan anak sombong ini dengan formasi pembunuhan ini. Ye Chen melihat pedang yang menyapu ke arahnya dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Apakah ini kekuatan yang diandalkan oleh aliansi darahmu untuk memburuku? Saya sangat kecewa. Begitu dia selesai berbicara, Ye Chen mengambil langkah maju, dan hembusan angin kencang mengelilinginya. Tanah retak terbuka seperti jaring laba-laba. Di saat yang sama, pedang yang ditujukan ke titik vital Ye Chen berhenti tiba-tiba sebelum bisa menyentuhnya. Seolah-olah ada penghalang yang sangat kuat yang menghalangi mereka. Perlahan-lahan, para ahli dari aliansi darah, yang merasa bahwa mereka telah meraih kemenangan, mulai mengeluarkan darah dari sudut mulut mereka. Dalam sekejap, formasinya rusak, dan mereka semua mendapat serangan balik. Dengan satu kalimat dan satu hentakan, dia menghancurkan formasi pembunuhan kuat aliansi darah. Bagaimana ini mungkin? Pada saat ini, mata semua orang dipenuhi ketakutan. Siapa anak ini? Aku tidak suka pedang ini, jadi aku akan mengembalikannya padamu. Saat suara tenang Ye Chen terdengar, aura naga darah di tubuhnya meletus. Pedang di udara berbalik dan menyerang pemiliknya. Puci, puci, puci. Para ahli aliansi darah yang menyerang dibunuh oleh pedang mereka sendiri. Siapa sangka hasilnya akan seperti ini? Apakah Ye Chen bukan ahli alam jiwa sejati tahap awal? Mengapa kekuatan yang dia keluarkan saat ini sebanding dengan ahli alam kenaikan abadi? Sial, bab 609, menyerah. Mayat berserakan di mana-mana, dan perasaan sedih menyelimuti sekeliling. Saat angin dingin bertiup, Fang Xingyun akhirnya sadar kembali. Ketika dia berada di aliansi darah, dia telah mendengar banyak rumor tentang Ye Chen, bahwa anak ini sangat berbakat, menantang surga, dan ahli nomor 1 di Huaxia. Dia mencemooh gelar-gelar ini. Itu karena energi spiritual di Huaxia sangat tipis. Tidak mungkin ada orang jenius yang lahir di sana. Di dunia ini, selain pegunungan Kunlun, semua orang hanyalah semut dan sampah.
Tidak peduli seberapa kuat Ye Chen, dia hanya memperoleh beberapa peluang kebetulan. Namun, saat ini, dia menyadari bahwa dia salah. Kekuatan yang dikeluarkan Ye Chen tidak lemah, bahkan menurut standar pegunungan Kunlun. Setidaknya, itu membuktikan bahwa Fang Xingyun telah meremehkannya. Pandangannya tertuju pada Ye Chen dan dia akhirnya berbicara, Ye Chen, sepertinya semua orang di aliansi darah telah tertipu olehmu. Ranah dan kekuatan kultivasimu hampir membuatku lengah. Mata Ye Chen acuh tak acuh saat dia mematikan rokoknya. Fang Xingyun, jika kamu berlutut sekarang, aku mungkin meninggalkanmu dengan mayat utuh. Aliansi darahmu membawa pergi ayahku, dan dengan demikian, aliansi darah dan aku adalah musuh yang tidak dapat didamaikan. Hati Fang Xingyun terbakar amarah saat mendengar ini. Meskipun kekuatan Ye Chen mengejutkannya, sebagai ahli alam transenden tingkat puncak, bagaimana dia bisa takut pada seorang kultivator kenaikan abadi? Tidak peduli seberapa kuat Ye Chen, kesenjangan antara tingkat budidaya mereka terlalu besar untuk diatasi. Kecil, hari ini, aku akan menunjukkan kepadamu seperti apa surga yang sebenarnya. Begitu dia selesai berbicara, Fang Xingyun bergerak, dan auranya keluar dari tubuhnya, menghancurkan perabotan di sekitarnya. Tiba-tiba, dia mengepalkan tinjunya dan sumpit di atas meja digantung di udara. Dia dengan kuat meraihnya, lalu melemparkannya keluar, menargetkan hati Ye Chen. Sumpit terbang itu seperti anak panah tajam di malam hari. Namun, saat sumpit hendak mencapai Ye Chen, dia bergerak. Dia menjentikkan puntung rokok yang telah dia matikan. Puntung rokok beterbangan di udara, dan percikan api yang kuat berkedip-kedip. Fang Xingyun menggelengkan kepalanya tanpa daya. Puntung rokok menempel pada sumpit. Konyol. Anak ini melebih-lebihkan dirinya sendiri. Namun, tak lama kemudian, senyumannya membeku. Puntung rokok dan sumpit bertabrakan di udara, dan lampu merah memenuhi langit. Bang! Keempat dinding Villa Resor bergetar, dan gelombang kejut bahkan memaksa Fang Xingyun dan Ye Chen mundur beberapa langkah. Dalam pertukaran ini, mereka sebenarnya berimbang. Mustahil. Tidak ada yang mengerti keterkejutan yang dirasakan Fang Xingyun. Dia adalah ahli alam transenden tingkat puncak, namun dia setara dengan seorang penggarap alam kenaikan abadi. Bagaimana ini bisa terjadi? Siapa yang bisa menjelaskannya padanya? Sebelum dia bisa bereaksi, Ye Chen mengaktifkan teknik Azure Dragon Phantom Body. Dalam sekejap, dia tiba di depan Fang Xingyun, dan tangannya terbang ke leher Fang Xingyun seperti cakar elang. Bahkan ada lampu merah yang berkedip-kedip di antara kelima jarinya. Fang Xingyun tersadar dari keterkejutannya. Dia mengumpulkan ki aslinya dan menyerang dengan telapak tangannya. Sebuah pintu berwarna merah darah tiba-tiba terbentuk di depan tangannya, dan telapak tangannya melewati pintu berwarna merah darah dan bertabrakan dengan cakar elang Ye Chen. Bang! Ye Chen merasakan tekanan seperti gunung menyapu dirinya. Deng deng deng. Tubuhnya tiba-tiba mundur, dan lengannya terasa sedikit mati rasa. Orang ini sebenarnya lebih kuat dari Zhuang Bufan dari Paviliun Yibao. Fang Xingyun mencibir saat melihat ekspresi terkejut Ye Chen. Pelacur kecil, apakah kamu tahu identitas asliku? Saya adalah murid favorit Penatua Zeng. Saya mulai berkultivasi pada usia 3 tahun dan mencapai alam jiwa sejati pada usia 10 tahun. Pada usia 15 tahun, saya menjadi anggota inti tim berburu aliansi darah. Pada usia 23 tahun, saya mencapai puncak alam transenden. Kualifikasi apa yang Anda miliki untuk bersaing dengan saya? Fang Xingyun maju selangkah dan menghunuskan pedang hijau, yang meledak dengan niat pedang saat dia menyerang Ye Chen. Niat pedang segera berubah menjadi aliran pedang ki yang tak terhitung jumlahnya, padat seperti lautan pedang. Seluruh langit sepertinya ditutupi dengan pedang yang menekan Ye Chen. Fang Xingyun menatap Ye Chen. Di matanya, semuanya sudah berakhir. Masalah yang dianggap menyusahkan oleh aliansi darah tidak lebih dari ini. Dia sendiri sudah cukup untuk menghadapi Ye Chen. Melihat lautan pedang menghampiri, Ye Chen menutup matanya. Apakah kamu sudah menyerah? Penghinaan Fang Xingyun terlihat jelas. Namun, ini wajar saja. Menghadapi ahli setingkatnya, menyerah adalah hasil terbaik. Jika tidak, hal ini hanya akan memperpanjang penderitaan. Kecil, setelah kamu mati, aku akan mengirim ayahmu ke neraka untuk menemanimu. 7. Tuan mengira kalian punya hubungan keluarga dengan keluarga Ye di Pegunungan Kunlun, tapi tidak mungkin sampah sepertimu ada hubungannya dengan mereka. Lalu, Ye Chen tiba-tiba membuka matanya. Tatapan macam apa itu? Matanya penuh darah dan pembantaian,
seperti mata iblis dari neraka. Tatapan Ye Chen sendiri membuat Fang Xingyun mundur beberapa langkah karena ketakutan, dan napasnya menjadi tergesa-gesa. Kamu ingin berurusan denganku dengan pedang Qi tingkat ini. Akan kutunjukkan padamu seperti apa teknik pedang yang sebenarnya. Pedang kedua dari pedang pemecah surga, bintang jatuh. Ye Chen meraung marah saat auranya meledak. Naga darah di tubuhnya meraung. Pedang penekan jiwa terbang ke tangannya, dan saat dia mengayunkannya, lautan pedang terkoyak tanpa ampun. Pada saat yang sama, pedang Qi yang kejam sepertinya terbelah menjadi dua. Lalu dari dua menjadi empat. Serangan pedang itu hancur seperti bintang jatuh. Ekspresi Fang Xingyun berubah drastis saat melihat ini, dan dia dengan cepat mundur. Hatinya kacau. Dia benar-benar tidak mengerti bagaimana kecil ini bisa melepaskan kekuatan seperti itu. Serangan pedang itu cukup kuat untuk membuatnya takut. Dia menggunakan pedang hijaunya untuk membelah pedang Qi yang masuk, tetapi segera menyadari bahwa itu sia-sia. Setiap kali dia memisahkan mereka, mereka akan mengembun kembali hanya dalam beberapa saat. Teknik pedang macam apa ini? Kenapa dia belum pernah melihatnya di pegunungan Kunlun? Saat serangan pedang Ye Chen turun, Fang Xingyun membentuk segel tangan dengan jari-jarinya dan memadatkan penghalang untuk memblokirnya. Namun, penghalang itu hancur di tempat dan Fang Xingyun terluka parah. Dia memuntahkan seteguk darah, dan tubuhnya terbang seperti layang-layang dengan tali putus, menabrak pohon plum di belakang villa. Namun, dia masih berhasil menstabilkan dirinya, dan menatap Ye Chen yang berjalan ke arahnya dari jauh. Bab 610, Sumpah. Ye Chen menatapnya dengan dingin dan berkata, aku tidak seburuk kamu. Saya mulai berkultivasi pada usia 16 tahun dan membutuhkan waktu 5 tahun untuk mencapai alam transformasi Qi. Namun, dalam setengah tahun, saya telah mengembangkan 4 ranah kultivasi utama dari ranah transformasi Qi ke ranah kenaikan abadi. Juga, budidaya kenaikan abadiku sudah cukup untuk menghancurkan kalian semua ahli alam transenden. Fang Xingyun tercengang, dan pikirannya menjadi kosong. Ye Chen tidak dianggap monster yang telah mencapai alam kenaikan abadi pada usia yang begitu muda, tetapi untuk maju dari alam transformasi Qi ke alam kenaikan abadi dalam waktu setengah tahun sungguh mengejutkan. Tak seorang pun di pegunungan Kunlun mampu melakukannya. Pada awalnya, dia mengira Ye Chen sedang bercanda, tetapi kepastian di mata Ye Chen membuatnya panik. Mungkinkah semua ini benar? Jika itu masalahnya, bahkan Ji Siqing pun mungkin lebih rendah dari anak ini. Mustahil. Fang Xingyun menggelengkan kepalanya dengan keras. Dia memaksakan setetes esensi darah dari ujung jarinya dan mengoleskannya ke tato pintu darah di lehernya. Tato pintu darah segera bersinar dengan cahaya merah yang menyilaukan, dan auranya mulai melonjak. Awan gelap membubung di langit, dan seluruh lingkungan menjadi gelap saat ini. Seolah-olah hari kiamat telah tiba. Pada saat yang sama, Fang Xingyun mengambil 7 langkah ke depan, dan setiap langkah menyebabkan tanah bergetar dan retak. Setelah langkah ke-7, dia melompat setinggi 10 meter. Memegang pedang hijau itu tinggi-tinggi sambil mengayunkannya dengan kekuatan penuh. Pembunuhan bulan pintu darah. Penatua Zeng telah mengajarinya gerakan ini, dan itu dianggap sebagai teknik tingkat tinggi dalam aliansi darah. Belum lagi seorang penggarap alam transenden, bahkan beberapa penggarap alam suci tahap awal mungkin tidak mampu menahannya. Pedang ini meninggalkan bayangan panjang yang panjangnya puluhan meter, dan kekuatannya mengguncang tanah. Awan gelap di atas villa bersinar dengan kilat, dan fenomena aneh muncul satu demi satu. Fang Xingyun tertawa sinis. Ye Chen, kamu memaksakan tanganku. Jika teknik pedang ini tidak bisa menghancurkanmu, aku tidak akan pernah menyentuh pedang lagi. Betapa yakinnya dia. Dengan kekuatan esensi darahnya dan teknik pedang aliansi darah yang menantang surga, siapa yang memenuhi syarat untuk menghentikannya? Ye Chen melihat serangan pedang dahsyat yang turun dari langit. Tatapannya serius. Namun, dia tidak lari atau mundur. Sebaliknya, dia melompat ke udara sambil mengeluarkan tanda hidupnya. Seluruh tubuhnya dikelilingi oleh sambaran petir, dan auman naga darah meletus saat keluar dari tubuhnya. Teknik segudang pedang. Memotong. Pedang penekan jiwa merobek udara, diselimuti oleh petir dan api yang menyilaukan dari naga darah dan rune kehidupan. Bang! 2 gelombang kejut yang tak terlihat tiba-tiba menyapu, dan hutan bunga plum rata dengan tanah. Fang Xingyun dikirim terbang lagi, dan jatuh ke tanah. Kali ini, dia berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Namun, Ye Chen tidak lebih baik. Darah mengalir dari sudut mulutnya, dan tubuhnya jatuh ke tanah.
Seluruh tubuhnya terasa agak mati rasa. Dia memaksa dirinya untuk berdiri teguh. Di matanya, segala sesuatu tentang aliansi darah adalah sampah, termasuk teknik pedang mereka. Bagaimana bisa dibandingkan dengan teknik pedang Chen Tianli? Dia terhuyung menuju lubang yang dalam selangkah demi selangkah, dan segera tiba di depan Fang Xingyun yang terluka. Kamu baru saja mengatakan bahwa jika kamu tidak menghancurkanku hari ini, kamu tidak akan pernah menggunakan pedang itu lagi. Aku akan memenuhi keinginanmu. Detik berikutnya, sebuah anak panah muncul di tangan Ye Chen. Dia tidak menahan diri sama sekali saat cahaya hitam melintas di udara. Fang Xingyun baru saja berdiri dan meminum pil. Saat dia hendak menyerang dengan pedangnya, cahaya hitam menyala. Beberapa detik kemudian, tangannya yang terkepal erat benar-benar kehilangan cengkeramannya pada pedang. Kemudian, dia menyadari bahwa bahunya merasakan sakit yang luar biasa. Matanya melebar. Ketika pandangannya mencapai bahunya, dia menyadari bahwa lengannya telah hilang. Ye Chen sebenarnya telah memotongnya. Tidak, dia mengeluarkan raungan yang menyayat hati. Siapa yang mengira bahwa dia akan direduksi menjadi seperti ini oleh seorang anak dari Huaxia? Dia menjadi gila, dan tatapannya berubah menjadi ganas. Dia hanya ingin menggigit kepala Ye Chen. Ye Chen, kamu kecil, aku ingin kamu mati. Aku ingin jiwamu dihancurkan. Fang Xingyun meraung ketika esensi darah di antara alisnya mulai menyembur keluar. Esensi darah ini mengandung kekuatan Penatua Zeng, dan akan menghancurkan Ye Chen. Dia membentuk segel tangan, dan hendak melepaskan esensi darah, ketika sesosok tubuh muncul di depannya. Jari Ye Chen bergerak cepat dan meraih esensi darah. Setelah menggunakan seni pencarian dao besar di rumah tua keluarga Ye, dia sudah mengetahui esensi darah Penatua Zeng, dan dengan demikian tidak akan memberi Fang Xingyun kesempatan untuk menggunakannya. Fang Xingyun tidak menyangka Ye Chen akan menghentikannya saat dia memicu esensi darah. Lebih penting lagi, bagaimana Ye Chen mendeteksinya. Ye Chen, kembalikan esensi darahku. Fang Xingyun tidak hanya bisa menggunakan tangan kirinya. Namun, sebelum dia bisa bergerak, naga darah itu menukik ke bawah. Nyala api yang mengamuk dan niat membunuh melilit Fang Xingyun. Selanjutnya, petir turun dari langit seperti naga petir, menatapnya. Dia tidak menyangka seluruh pasukan ahlinya akan dimusnahkan sepenuhnya oleh seorang anak dari Huaxia. Sekarang, dia mengerti mengapa Ye Chen dianggap sebagai ancaman bagi aliansi darah. Orang ini monster. Saat ini, dia takut. Dia takut mati. Bagaimanapun, dia masih manusia. Jika dia mati sekarang, maka semua usahanya sebelumnya dalam berkultivasi akan sia-sia. Ye Chen, kamu tidak bisa menyentuhku. Saya milik Penatua Zeng. Sebelum dia selesai berbicara, sisi datar dari pedang penekan jiwa menamparkan pipinya. Cuacanya sangat dingin, dan menyebabkan wajahnya memerah. Ye Chen memegang pedang penekan jiwa di tangannya dan berkata, siapapun dari aliansi darah yang saya temui akan mati. Ini adalah sumpahku. Saya bukan orang yang menarik kembali kata-katanya.